Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Pramasari, NPM 20232014, semester 5 IPA dan Cipta Cendila Bandar Lampung, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Ibu Fitrawati SKOMTI. Nah, untuk itu langsung saja teman-teman, mari kita lihat videonya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada Asa Fitur and Travel di Bandar Lampung dengan dosen pengampu Ibu Fitrawati SKOMTI, disusun oleh saya sendiri yaitu Tri Pramasari, NPM 2023 20014. Nah, di sini saya memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, ketiga analisa dan perancangan. Nah, yang bab pertama yaitu ada pendahuluan. Jadi di bab pendahuluan ini yaitu kita ada latar belakang, di mana di sini saya meneliti di sebuah perusahaan bernama PT Amanah Safari Internasional yang dikenal sebagai Asa Fitur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang umroh atau Biro Jasa Perjalanan Umroh yang telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarkan perjalanan umroh dengan nomor U409 tahun 2021. Nah, jadi si PT Amanah Safari Internasional ini memiliki sumber penerimaan kas ada 2, yaitu dari pembayaran booking seat atau DP awal saat jamaah pendaftaran, dan yang kedua yaitu pelunasan paket atau pembayaran lanjutan setelah jamaah itu pendaftaran. Nah, kemudian dalam 1 bulan Asafi dapat mencapai 6 kali keberangkatan umroh dari Lampung. Nah, setiap 1 kali keberangkatan berisikan 45 jamaah. Jadi dalam 1 bulan Asafi Tour itu dapat memberangkatkan kurang lebih dari 270 jamaah, dan ini kita bisa lihat sendiri untuk gambar grafiknya. Nah, kemudian di dalam proses pendaftarannya, jemaah itu biasanya langsung datang ke kantor Asa Fitur ataupun mendaftar melalui mitra. Nah, mulai dari pengisian formulir, kemudian penyerahan perlengkapan, hingga si jamaah ini membayarkan deposit awal sebesar 5 juta. Kemudian staf keuangan Asa Fitur akan memberikan tanda bukti pembayaran kepada jamaah, dan itu semua dilakukan secara manual. Nah, di dalam 1 hari Asa Fitur dapat menerima pendaftaran kurang lebih dari 10 jamaah. Nah, jadi si Asa Fitur ini dia dalam proses penerimaan kasnya itu dia masih secara manual, dicatat by sistem Excel. Nah, terus kemudian pada saat pendaftaran biasanya terjadi antrian penumpukan jamaah karena di sini staf keuangan masih memberikan tanda bukti bayaran ke jamaah secara manual, yaitu dengan tulis tangan. Nah, kemudian dari latar belakang masalah tersebut saya mengambil rumusan identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu 1. Pencatatan manual menggunakan buku dan Microsoft Excel yang sangat rawan terjadi kesalahan maupun data yang hilang. Nah, yang kedua, pemrosesan data penerimaan kas belum terkomputerisasi sehingga terjadi penumpukan antrian jamaah. Nah, yang ketiga yaitu informasi laporan penerimaan kas masih manual sehingga terjadi keterlambatan waktu pelaporan terhadap penerimaan kas yang akan dilaporkan kepada pimpinan. Nah, dari identifikasi masalah ini dapat saya rumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana cara mengatasi kesalahan pencatatan dan hilangnya data penerimaan kas pada Asa Fitur. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi proses penerimaan kas agar tidak terjadi penumpukan antrian jamaah. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi keterlambatan pelaporan penerimaan kas kepada pimpinan. Nah,
Dari rumusan masalah ini saya akan membuat batasan masalah sebagai berikut. Nah, masalah yang saya angkat yaitu satu, rancangan sistem informasi akuntansi ini hanya mengelola penerimaan kas berdasarkan blocksheet awal pada asal fitur travel. Jadi sistem informasi akuntansi ini hanya menghitung penerimaan kas berdasarkan blocksheet awal atau DP awal jamaah saat pendaftaran. Nah, yang kedua yaitu rancangan sistem informasi akuntansi ini mencetak tanda terima pembayaran secara otomatis. Yang ketiga yaitu aplikasi database yang akan digunakan yaitu MySQL. Yang keempat, aplikasi dirancang dengan bahasa pemrograman PHP. Output rancangan sistem informasi ini yaitu laporan penerimaan kas blocksheet paket umroh. Yang keenam yaitu dokumen yang digunakan dalam rancangan sistem informasi akuntansi ini yaitu kwitansi pembayaran yang ditulis secara manual oleh staf keuangan di Asafitur NFO. Nah, kemudian adapun tujuan penelitian yang saya lakukan yaitu satu, merancang aplikasi untuk mengatasi kesalahan pencatatan dan hilangnya data penerimaan kas Asafitur. Yang kedua yaitu merancang aplikasi untuk mengatasi proses penerimaan kas agar tidak terjadi penumpukan dan jamaah. Yang ketiga yaitu merancang aplikasi untuk mengatasi keterlambatan pelaporan penerimaan kas kepada pimpinan. Di sini ada kegunaan penelitian yaitu satu, bagi penelitian itu bagi saya untuk memperkaya ilmu pengetahuan berupa hasil penelitian di bidang teknologi terutama informasi dari sudut pandang sistem informasi akuntansi. Yang kedua itu bagi Asafitur Travel dapat meningkatkan dari efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada perusahaan tersebut. Nah, bagi Dian Cipta Cendekia yaitu merupakan untuk referensi penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir. Kemudian di sini ada metode penelitian yang saya lakukan yaitu pertama, lokasi penelitian yaitu di PT Amanah Safari Internasional di Jalan Majapahit nomor 6 Enggal, Bandar Lampung. Nah, ini bisa kita lihat foto Asafitur tampak depan di layar. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode penelitian dengan pengumpulan data satu observasi. Jadi saya langsung datang ke Asafitur, saya melihat secara langsung aktivitas mulai dari penerimaan hingga pendaftaran si jamaah. Terus yang kedua yaitu ada metode wawancara. Di sini saya mewawancarai staf keuangan Asafitur dan pimpinan. Yang ketiga itu ada studi pustaka, itu saya melihat referensi sebelumnya ataupun buku-buku. Nah, kemudian di sini ada metode penelitian, metode pengembangan. Jadi di sini menggunakan extreme programming. Jadi yang pertama yaitu kita ada tahap di mana plan itu adalah rencana. Kita merancang, kemudian mendesain ini merancang sebuah sistemnya. Terus ada kode ini di mana kita mengoding segala macam. Nah, kemudian muncullah tes. Nah, tes di sini kita ada tes aplikasi itu apakah berjalan atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada bab 2 landasan teori. Nah, rekayasa perangkat lunak menurut Pressman yaitu di mana pembuatan dan penggunaan prinsip-prinsip keahlian teknik untuk mendapatkan perangkat lunak yang ekonomis, yang handal dan bekerja secara efisien pada mesin yang sesungguhnya. Yaitu selanjutnya ada pengertian sistem. Nah, ini dapat kita lihat di layar. Menurut Muledi pada tahun 2008 dalam bukunya berpendapat sistem yaitu sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan satu sama lain yang berfungsi sama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada yang kedua, pengertian sistem informasi menurut Meli Pamulasari dalam jurnal Juara Akrab yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan. Beliau berpendapat sistem informasi adalah sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan, di mana untuk menjalankan operasional perusahaan merupakan kombinasi user, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Selanjutnya dapat dilihat di layar pengertian sistem informasi akuntansi menurut Ana Marina, pengertian kas menurut Heru Maruta, yaitu kas adalah alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang atau jasa.
Selanjutnya untuk pengertian kas menurut Sumarso dalam bukunya mengemukakan penerimaan kas adalah suatu transaksi di mana dapat menunjukkan saldo kas dan bank milik perusahaan yang akibatnya telah adanya penjualan hasil produksi ataupun penerimaan piutang. Selanjutnya itu ada pengertian web. Jadi menurut Yunita dalam jurnalnya, yaitu website merupakan rangkuman dari keseluruhan halaman-halaman web yang ada pada sebuah domain yang mengandung informasi teks dan lainnya yang bersifat dinamis atau statis. Pengertian PHP menurut tim IMS dalam bukunya, yaitu PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi. Kemudian pengertian MySQL yaitu sebagai database di sini. Menurut Kurniawan dalam bukunya berpendapat merupakan satu jenis database server yang digunakan sangat terkenal. MySQL termasuk dalam RDBMS Relational Database Management System. Di sini ada pengertian UML Unified Modeling Language. Nah, di sini ada pengertian use case juga. Nah, jadi use case itu adalah salah satu dari jenis diagram UML di mana menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor atau admin atau si pengguna sistem. Nah, ada juga activity diagram di mana activity diagram itu adalah menggambarkan workflow atau aliran kerja. Nah, di sini juga ada kelas diagram di mana kelas diagram merupakan penggambaran struktur sistem dari segi definisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Di sini ada pengertian SEM. SEM adalah software di mana untuk membuka sebuah website tanpa internet. Nah, ini ada Sublime Text sebagai tools di mana kita membuat codingan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pengertian PHPMyAdmin. Nah, PHPMyAdmin adalah sebuah website di mana itu yang berfungsi untuk mengelola si database MySQL tadi, atau disebut juga tool database. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu analisa dan perancangan. Nah, jadi di sini ada analisa kebutuhan sistem. Nah, analisa kebutuhan sistem itu ada dua. Yang pertama itu analisa fungsional yang artinya di mana si aktor admin itu dapat mengakses sebuah sistem itu. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data paket umroh, admin dapat mengelola data agen umroh, admin dapat mengelola data jamaah, admin dapat mengelola transaksi penerimaan kas berdasarkan blocksheet, admin dapat mengelola data laporan penerimaan kas berdasarkan blocksheet. Nah, jadi ini merupakan sebuah analisa fungsional yang saya buat dalam aplikasi sistem informasi akuntansi ini. Selanjutnya itu ada analisa non fungsional di mana yaitu kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras gitu. Nah, di sini perangkat keras yang akan digunakan yaitu LCD monitor, prosesor Intel atau CPU, kemudian memori RAM, keyboard, mouse, dan WiFi untuk pengiriman laporan. Selanjutnya itu ada analisa non fungsional perangkat lunak. Jadi di sini saya menggunakan tools di mana itu SAM Control Panel sebagai tool database-nya atau penghubung antara website database dengan yang akan dibuka. Kemudian ada Sublime Text untuk tools pengeditan, MySQL sebagai database-nya. Nah, data-data yang akan digunakan yaitu kwitansi pembayaran. Nah, ini kita masuk ke dalam proses perancangan. Nah, di sini kita dapat lihat proses perancangan use case sistem informasi akuntansi penerimaan kas asal fitur and travel. Di sini ada aktor atau admin, dia dapat login, mengelola data paket umroh, mengelola data jamaah umroh, agen umroh, mengelola transaksi penerimaan kas, dan mengelola laporan penerimaan kas. Kemudian di sini ada perancangan kelas diagram, di mana di sini ada tabel paket umroh, ada tabel jamaah, ada tabel agent, kemudian ada tabel penerimaan kas. Di mana tabel paket umroh dan penerimaan kas yaitu one to many, jamaah penerimaan kas one to many juga, agen untuk penerimaan kas juga one to many.
Kemudian di sini ada rancangan activity diagram. Activity diagram untuk login. Jadi admin sistem akan menampilkan data login, admin masukkan username dan password, kemudian sistem akan memverifikasi, kemudian admin dapat masuk. Kemudian yang kedua yaitu rancangan activity menu utama. Jadi di sini ada menu login, ada menu utama atau dashboard, kemudian ada menu lagi master, transaksi, laporan, dan logout. Jadi admin dapat login dan logout. Selanjutnya untuk activity paket umroh. Di sini admin dapat mengakses data paket umroh mulai dari simpan, edit, tambah, hapus. Kemudian sistem akan menampilkan data paket umroh. Selanjutnya itu activity data agen, di mana admin dapat menginput data agen, simpan, edit, tambah, hapus. Kemudian sistem akan menampilkan data agen. Selanjutnya itu activity diagram jamaah, di mana admin juga sama dapat menginput, edit, simpan, tambah data jamaah, dan sistem akan menampilkan data jamaah. Ini adalah menggunakan alur diagram activity. Nah, selanjutnya itu di mana penerimaan kas. Admin penerimaan kas, kemudian sistem akan menampilkan form tampilan penerimaan kas. Admin menginput dan dalam sistem admin dapat menyimpan, mengedit, dan menghapus. Yang terakhir yaitu ada diagram activity laporan penerimaan kas. Nah, di sini admin dapat menampilkan laporan, mencetak laporan secara harian, dan mencetak laporan secara bulanan. Nah, untuk itu kita langsung saja melihat proses aplikasi yang akan saya tampilkan setelah ini. Nah, jadi ini merupakan sistem informasi akuntansi yang saya buat. Di sini kita sudah masuk dalam halaman login, dan ini akan saya masukkan untuk username-nya. Oke, login dulu. Maaf, ini salah password. Nah, di sini kita sudah dapat login. Nah, ini kita menunggu. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat login. Kemudian di sini ada tampilan awal yaitu home atau dashboard yang bisa kita sebut. Nah, di sini ada data master, di mana data master itu ada jamaah, agen, paket umroh. Kemudian di sini ada transaksi penerimaan kas, ada penerimaan kas, laporan penerimaan kas, dan di sini ada admin untuk pengaturan admin. Nah, ini kita langsung saja untuk masuk ke yang pertama yaitu ada jamaah. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini akan muncul data jamaah yang telah mendaftar. Nah, di sini ini telah mendaftar. Ini kita akan menambahkan data jamaah. Sebentar. Nah, ini kita isikan nicknya, kemudian namanya, alamatnya, nomor teleponnya, tanggal lahir, kita misalkan saja. Di sini untuk data jamaah sudah terupdate di Purnamasari ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam data agen, yaitu sama. Kita dapat menambahkan ataupun menghapus. Nah, ini merupakan data agen, kita dapat menambahkan nama agen. Sini kita dapat menambahkan nama agen, kemudian
di sini ada paket umroh. Kita juga dapat menambahkan paket umroh. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan data paket umroh di mana ada kode paket, nama paket, maskapai, hotel, keberangkatan, kepulangan, harga, dan jumlah seat. Nah, di sini kita dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus. Nah, kemudian di sini ada transaksi di mana penerimaan kas, dan ada admin. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses transaksi. Di dalam proses penerimaan kas ini, di sini kita dapat memasukkan tanggal, nik jamaah, kemudian nama jamaah, kode transaksi ini secara otomatis, dan kode keagenan dengan cara mencari. Kemudian di sini ada kertas kerja, kode paket, nama paket, harga paket, jumlah seat, dan total. Di sini juga ada subtotal di mana totalnya 64 juta untuk pembayaran itu 10 juta, sisa pembayarannya 54 juta. Dan di sini ada kolom keterangan untuk menambahkan keterangan. Lalu di sini ada simpan untuk menyimpan dan cetak untuk mencetak bukti transaksi atau kwitansi. Berikut merupakan laporan output data transaksi penerimaan kas. Bisa dilihat di layar. Nah, ini total penerimaan kas berjumlah 10 juta. Nah, berikut merupakan contoh kwitansi pembayaran output dari pembayaran penerimaan kas oleh jamaah. Di sini ada kolom nomor, nominal, terbilang, dan keterangan. Selanjutnya kita masuk ke laporan penerimaan kas. Nah, di sini kita dapat memilih tanggal mulai hingga tanggal selesai, bisa kita pilih, kemudian kita lanjut. Nah, berikut merupakan tampilan output dari laporan penerimaan kas booking seat umroh, dan ini juga bisa di-print ataupun diunduh secara PDF. Baik, itulah tadi presentasi saya tentang sistem informasi penerimaan kas booking seat pada Asal Fitur and Travel. Terima kasih.